Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang istimewa dan sangat mulia. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih hidup sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang dimulai dengan puasa, kemudian kita sholat berjamaah Idul Adha bersama-sama, dan insya Allah kita akan memotong korban sebagai usaha kita menjadi orang yang bertakwa, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat semoga terus menerus tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang sangat saya muliakan. Di antara 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam, ada 2 diantaranya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan utama buat kita semua. Bukan berarti selain daripada yang 2 ini tidak menjadi teladan, tapi khusus 2 nabi ini diabadikan oleh Allah. Pertama dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh atau teladan yang baik buat kamu semua. Ila akhir ayat. Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada Nabi yang terdahulu. 2 kali Allah mengatakan uswatun hasanah, yaitu dalam surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat 3. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kemudian ayat yang ke-6 surah Mumtahanah, Allah mengatakan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Berarti Nabi Ibrahim ini punya kelebihan yang insya Allah pada kesempatan Idul Adha ini saya mencoba untuk mencari dan menemukan hikmah untuk kita semua. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita jadikan renungan bersama, bahwa tidak sembarang Allah Maha Tahu. Dari sekian banyak manusia dari Adam sampai sekarang, ternyata yang diabadikan oleh Allah cuma 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itulah sebabnya tatkala kita membaca sholawat, tatkala kita sholat setelah at-tahiyat, ya, kita ikutkan salawat yang kita minta untuk Nabi Muhammad sebagaimana salawat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim.
luar biasa, ya. Maka sayang sekali kalau kita sebagai umat Islam tidak sering-sering membuka-buka Al-Quran, ya, mempelajari khusus dua tokoh, dua sosok manusia hebat ini dan manusia mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang musyrik, di tengah masyarakat yang menyembah patung dan berhala. Tapi sedikit pun dia tidak terpengaruh dengan kondisi keluarganya dan kondisi masyarakatnya. Sebab dia adalah termasuk pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, pelajaran menemukan Allah Subhanahu wa taala di saat dia melihat bulan, di saat melihat bintang, dikatakan itu Tuhan. Ternyata tengah malam bintang itu hilang. Bukan itu Tuhan. Tatkala dia sembarangan lihat matahari yang besar, yang indah, dianggap itu Tuhan. Ternyata setelah malam juga hilang. Kemudian di malam hari dia malam bulan yang terang benderang, dikira itu Tuhan. Ternyata bukan. Setelah dia berpikir menunggu, ternyata itu semua berada di atas peraturan Allah, di atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jadi secara singkat, kualitas keimanan Ibrahim luar biasa, tidak ada tandingnya, Pak. Bayangkan, hampir 1100 tahun beliau tidak dikaruniai anak. Ya. Istrinya dikabarkan mandul, tidak mungkin. Secara logika, secara ilmu medis tidak mungkin punya anak. Tapi satu hal yang tidak pernah putus asa, beliau berdoa kepada Allah. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang cerdas, bukan anak yang soleh. Apa artinya kecerdasan tanpa kesolehan? Apa artinya kecerdasan tanpa, apa artinya kepintaran tanpa kesolehan? Negara ini hancur, negara ini banyak utangnya, negara ini banyak korupsinya, gara-gara manusia memimpinnya adalah manusia pintar, tidak soleh. Bukankah begitu sekalian? Bukankah begitu? Pintar, cerdas, hebat, kaya, tapi tidak soleh. Hancur negara ini, utangnya banyak. Kita harus menyadari, mengambil hikmah di sini. Doa Nabi Ibrahim, sekalipun dia sudah berumur 100 tahun, tidak mungkin dia punya anak lagi, tapi dia tetap berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, Allah akan mengabulkan. Kadang-kadang orang pintar itu lupa doa, kan mengandalkan ilmunya, kan mengandalkan hartanya, kan mengandalkan pasukannya, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia ini, langit dan bumi dan seluruh alam ini milik Allah. Hatta kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lupa berdoa kepadanya? Memang kita pintar, jago, hebat. Kita ini dibuat dari Allah yang sangat lemah, Pak. Mimma immahin. Ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa badal min mantin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Asal usul anak manusia ini diciptakan dari tanah, yaitu Adam dan Hawa. Semua keturunannya diciptakan Allah dari mimma immahin, dari sari pati air yang hina. Apa yang kita andalkan? Kita ini manusia hina. Sedang Allah saja memerintahkan Nabi mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Dia mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi atau bi nabi atau bi Muhammadin bi abdihi hamda. Pada level beliau adalah rasul, tapi dia katakan saya hamba. Saya diperintah oleh Allah, saya menuruti perintahnya. Oleh karena sekalian, kalau kita punya anak, pertama-tama kita harus jadikan anak kita soleh dan soleha. Sebelum saya nyanti di Hidayatullah, Pak, ya, saya orientasi berpikir saya waktu itu, anak saya setelah lepas SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dapat gelar S1, S2, mungkin sampai S3 atau mungkin S-teler, ya, kemudian dapat pekerjaan yang baik.
Si istri yang cantik, rumah yang mewah, mobil yang indah. Saya tinggal di hari tua, tinggal mengatakan, store, kamu store, kamu store. Saya tinggal menikmati hari tua. Ternyata bukan itu orientasi berpikir kita tatkala kita mau punya anak soleh. Sederhana kiai saya menyampaikan, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin. Apabila anak Adam itu mati, putus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, kedua al ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga walidun soleh yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Ya. Persoalan dia mau jadi gubernur, insya Allah gubernur yang soleh. Persoalan dia mau jadi presiden yang soleh. Jangan yang punya ijazah palsu tapi tidak mengaku. Ya, mudah-mudahan jadi direktur yang soleh, jadi kondektur yang soleh, jadi tukang bubur yang soleh, jadi tukang cukur yang soleh, jadi tukang gali sumur yang soleh, termasuk tukang gali kubur tapi yang soleh, daripada semuanya salah. Orang yang soleh dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Ini karena apa? Karena mereka belum menyadari siapa sesungguhnya dirinya. Ibrahim adalah uswatun hasanah buat pemimpin, buat rakyat, buat kita semua. Kalau semua menjadi orang yang soleh, ditandai dengan iman dan takwanya begitu hebat. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kazzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Andai kata satu negara, satu negeri yang kecil, satu kampung yang sederhana, orangnya beriman dan bertakwa karena kesolehannya, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, sungguh pasti Allah akan berikan barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan, tidak percaya dengan Islam, malah disudutkan, malah dicari hal-hal yang bisa menjelekkan Islam. Ulama Islam dijauhi, ulama Islam tidak difatih-fathanya. Bagaimana? Walakin kazzabu fa'adnahu bima kanu yaksibun, pasti akan aku azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan Indonesia masih ada ulama-ulama yang ikhlas, mana masih ada ustaz-ustaz yang mau menyatakan kebenaran. Semoga umat Islam terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah istri Hajar alaihissalam. Ya, subhanallah. Perjalanan dari Palestina ke Mekah perjalanan sangat jauh, melalui padang pasir yang tandus, kering, kerontang, panasnya luar biasa. Kemudian sampai di lembah yang sekarang namanya lembah Mekkah Al-Mukarramah. Hajar ditinggal dengan anaknya Ismail, masih menyusu, masih bayi. Ya, ditinggal setelah dia. Karena perjalanan itu masih jauh. Ya, setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim tanpa pamit, dengan tenang dia meninggalkan istrinya dan anaknya. Kemudian istri mengatakan, "Ya suamiku Ibrahim, tunggu dulu. Kenapa kau tinggal aku sendiri di sini, benar? Padahal anak masih kecil, tidak ada tanaman, tidak ada apa-apa di sini." Ya. Setelah 3 kali dia bertanya tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Hajar mengubah pertanyaannya. "Apakah ini perintah Allah ya suamiku?" Langsung dijawab oleh Ibrahim, "Ya, ini perintah Allah. Aku suruh meninggalkan kamu dan anakku di sini karena aku masih melanjutkan perjalanan." Subhanallah. Seorang ibu yang lemah, anak yang masih kecil di tengah padang pasir yang tanduslah luas, tidak sediakan makanan, tidak sediakan ATM tabungan, memang tidak ada waktu itu. Semua serba tidak ada. Tapi dia yakin seorang ibu yang soleh, ibu yang solehah, ibu yang beriman, tidak mungkin perintah Allah itu menyesatkan saya. Tidak pernah Allah menyusahkan saya. Pasti Allah akan memberikan sesuatu kepada saya. Itu keyakinan seorang istri dari Ibrahim alaihissalam. Ya,
Enggak apa-apa saya tinggalkan suami saya, tapi saya tidak pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangankan kenapa? Karena Allah Subhanahu mengatakan Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Allah, al-hayyu al-qayyum. Allah itu maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Itu berarti Allah Rabbul Alamin, pemelihara alam, penjaga alam. Tidak mungkin dia tidur. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Karena berapa banyak manusia yang diurus oleh Allah. Manusia berapa miliar? Ya, ikan berapa miliar? Berapa triliun? Kutu berapa triliun? Nyamuk berapa triliun? Itu semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tidur? Ngantuk saja tidak. Itu Allah. Jadi kalau Fir'aun mengatakan saya Allah, luar biasa sombongnya itu. Luar biasa sombongnya. Ada manusia yang mengatakan saya Allah, tapi keputusannya harus dilaksanakan. Itu juga punya tipe-tipe Fir'aun. Allah mengurus kita, Pak. Mengurus kita siang, malam, pagi, sore. Tahukah Bapak berapa denyut, berapa liter oksigen yang kita minum, yang kita hisap setiap hari? Tahukah Bapak? Satu hari, satu malam, 24 jam, Pak. Oksigen udara bersih yang kita hirup, ya, tanpa kita sadari, padahal itu subhanallah urusan Allah. Satu hari misalnya manusia menghirup udara bersih 10 sampai 11.000 liter. Tahukah Bapak kalau diuangkan berapa? Kalau diuangkan misalnya sebanyak 91 juta rupiah. Jokowi gajinya saya baca 61 juta lebih. Belum terbayar Pak gajinya Jokowi 1 bulan. Dengan 1 hari udah diberikan Allah. Apalagi gaji kita. Di Pertamina berapa gaji kita Pak? 10 juta. Nanti 9 bulan terkumpul uang 90 juta. Tanpa kita gunakan. Baru kita bisa membayar 1 hari udara yang kita hirup siang malam. Itu untuk kita. Belum istri kita. Belum anak kita. Belum cucu kita. Belum selain. Subhanallah. Kita punya ketergantungan dengan oksigen. Kapal oksigen itu tiada, matilah kita semua. Tanpa bayar, gratis. Berapa tahun kita hidup? Dari sejak lahir sampai sekarang. Kalikan saja 60 tahun. Kali 366 hari. Kali 60 jam, 60 menit. Kali 91 juta rupiah. Berapa miliar Pak yang kita hirup setiap hari. Tanpa kita sadari. Kadang kita lupa subhanallah. Tatkala dipanggil kita untuk salat, untuk berkorban. Korban untuk orang miskin aja. Kita setengah mati cari uang 3, 4, 5 juta. Itu pun 1 tahun. Itu belum sebanding dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Baru 3 juta, baru 4 juta, baru 5 juta, berapa 100 juta sudah mulai kita bingung. Padahal Allah Subhanahu wa taala non-stop, terus-menerus, pagi, sore, siang, malam. Allah memberikan udara gratis kepada kita semua. Belum air, belum beras, belum lain-lainnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kau bisa hitung. Karena luar biasa banyaknya. 1000 kali alat komputer paling canggih, super canggih, menghitung nikmat Allah. Tidak mungkin bisa. Hadirin sekalian, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian Hajar lari-lari Pak. Demi anaknya. Sudah kehausan antara Safa dan Marwah 7 kali dia. Ya, dia ingat pesan suaminya, jangan tinggalkan lembah ini deh. Bagaimanapun keadaannya. Ya, sebetulnya karena kekeringan dia mau mencari tempat yang lain, tetapi tidak mungkin karena ingat pesan suaminya. Begitu yang ke-7 dia kembali keadaannya. Tiba-tiba dengan takdir dan kekuasaan Allah atas hentakan kaki Ismail, ya, dengan tanah itu kemudian mengucurlah sebuah lubang, kemudian keluar air yang begitu luar biasa sampai sekarang yang bernama air Zam-Zam, yang tidak ada limit berapa kedalamannya, berapa juta manusia setiap tahun dan setiap hari makan udara itu, dan itu air yang paling bersih, air yang paling sehat. Subhanallah. Itulah keyakinan Ismail bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami karena suamiku melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ini wanita yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menerima perintah Allah, sabar dalam bersama dengan suaminya, khususnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anaknya Ismail. Sebelum itu sebagian, tatkala sudah berapa tahun Nabi Ibrahim datang melihat anaknya sudah besar, kira-kira umur 89 tahun. Tiba-tiba dalam mimpinya beliau dapat perintah dari Allah, sembelih anakmu wahai Ibrahim. Bisa bayangkan Pak, anak yang sudah lama dinantikan, sudah besar, sudah lucu-lucunya dan sudah ya menyenangkan, datang perintah Allah suruh menyembelih. Bagaimana kira-kira Bapak? Ya, kalau ada anak, nak sini, Bapak tadi malam mimpi untuk menyembelih kamu nak. Anak yang mungkin berkata, gila Bapak. Jangan gila kah Bapak ini? Aku ini satu-satunya yang sudah lama Bapak Ibu nantikan. Tiba-tiba mau aku sembelih dengan tangan sendiri. Gila Bapak ini, sinting Bapak ini. Tapi Ismail tidak. Wahai anakku Ismail, ya kata beliau, ya aku dapat mimpi untuk menyembelih kamu. Apa kata anaknya dalam surah Saffat? If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. If'al ma tu'maru. Kerjakan ayah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah satajiduni, engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, anak yang sabar. Bayangkan. Itu ucapan seorang anak. Jangankan disembelih Pak, anak yang sudah dilahirkan ibunya, yang sudah dibesarkan ayahnya, kadang disuruh saja susah. Nah, belikan Bapak rokok. Mana duitnya Pak? Dan tambahannya. Bayangkan, minta belikan rokok, minta lagi tambahan untuk jajannya, padahal setiap hari dikasih makan. Ya, itu anak-anak kita. Nah, sudah azan sholat dulu, nanti masih asik dengan HP-ku. Subhanallah. Nah, belajar ngaji, males, aku belajar matematika aja. Ya Allah. Memangnya kalau mati matematika ditanya? Apalagi mau disembelih? Disuruh saja setengah mati untuk salat, untuk ibadah, untuk ngaji. Betapa hebatnya Ismail yang telah dididik oleh ayah ibunya. Ayahnya, ibunya tekun mendidik anaknya. Dia tidak akan meninggalkan tidak meninggalkan lembah. Tidak seperti zaman sekarang. Anak-anak kita tinggalkan dengan pembantu, kita tinggalkan dengan orang lain. Ibu pergi ke luar negeri mencari dana, mencari uang, mencari rezeki, menggelar karirnya, anaknya dibiarkan dengan pembantunya. Bagaimana mereka anak-anak yang soleh? Pembantunya juga salah, pembantunya juga ibadah. Ya, makanya sekali-sekali yang sudah dicoba ini sekalian, jangan sampai anak-anak sumur itu ditinggalkan oleh anak-anak, oleh ibunya. Karena ibunya itulah pendidikan pertama dalam Islam, untuk menanamkan tauhid, untuk menanam keimanan, untuk menanamkan ibadah dan lain-lainnya. Karena tugas untuk mencari rezeki itu adalah suami. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, itu Ibrahim alaihissalam. Ya, dan itulah Hajar dan itulah Ismail, anak daripada beliau yang lama ditunggu. Bayangkan Pak, tatkala mau disembelih, pisau atau parang sudah di sini, ya dia katakan, wahai ayah, wahai umi, tutup mukaku, jangan kau lihat, nanti engkau sedih. Bayangkan, supaya ayah ibu jangan sedih, tutup muka. Ya, 3 sekali jalan ini Pak, pisau, beliau meninggal. Tetapi takdir Allah lebih cepat daripada itu, malaikat lebih cepat kerjanya. Tatkala mau dimasukkan, diganti dengan seekor kibas atau seekor kambing yang sekarang menjadi ibadah bagi kita semua untuk memotong hewan kambing atau sapi. Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu al-kautsar. Ya, dalam tafsir fi Zilalil Quran oleh Sayyid Qutb yang pernah mati di tiang gantungan di zaman Abdul Nasir mengatakan bahwa al-kautsar itulah nikmat yang terus menerus tidak henti-hentinya dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Antara lain saya katakan tadi adalah udara.
belum yang lain. Kedua, Al-Quran, ya, secara agama Al-Quran itu nikmat Allah yang paling besar. Dihalangi, mau diobah-obah segala macam, mau diobok-obok segala, tidak bisa, Pak. Karena Quran itu milik Allah, Quran itu kalam Allah, dan Dia yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya aku yang bikin Quran dan aku juga yang memeliharanya. Mau dirubah bagaimanapun juga, sampai saat ini, sejak zaman Nabi sampai sekarang orang merubah Quran tidak bisa. Malah justru yang merubah masuk Islam banyak sekali, Pak. Contoh, ini kitab suci peninggalan Rasulullah yang sampai sekarang tidak bisa diubah-ubah karena kesuciannya. Seorang ahli Katolik, ahli kristenisasi pernah datang ke Hidayatullah. Dia katakan, andai kata saya bisa mengatakan di antara 4 kitab suci Al-Quran, di antara 4 kitab suci, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, 3 di antaranya hampir saya mengatakan ini tidak ada tulisan aslinya. Kalaupun ada, susah mencarinya kecuali Quran. Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca Allah kepada Nabi, dibaca Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, tabiin kepada ulama mutakalimin, sampai ulama mutaakhirin kepada syekh, habib, ulama, ustadz, guru agama, kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, tidak berubah. Kalau berubah, nggak enak kita baca, Pak, dan tidak salah, nggak enak juga artinya. Coba kalau kita jadikan fathah semua, bacanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, nggak enak. Mau jadi kasroh semua, Bismillahirrahmanirrahim, nggak enak. Mau doma semua, Bismillahirrahmanirrahim, nggak enak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kori-kori internasional yang baca, merinding bulu roma kita, Pak. Terasa nikmatnya, apalagi kalau kita tahu maknanya. Dengan nama Allah, sebutlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tidak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tidak pilih sayang. Orang kafir, orang beriman, orang munafik, koruptor, bukan semua diberikan udara secara gratis. Tapi tatkala hidayah hanya dipilih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan hidayah, dan hidayah itu masuk kita pelihara. Salah satu yang mendorong kita semua untuk datang beribadah Idul Adha pada saat ini. Barangkali 3 ini sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Silahkan dalami lagi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk mencontoh tokoh utama dalam Islam, Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, dan Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ja'al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.